Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas tentang apa itu abstrak kelas ya. Ada yang namanya abstrak sebuah kelas. Ya. Dan juga kita nanti mungkin kalau pembahasan abstrak kelas saja itu terlalu sedikit, jadi kita gabung sama ada yang namanya interface ya. Apa itu pembahasan tentang kedua ini ya? Apa itu abstrak kelas ya? Jadi sebelumnya teman-teman kan udah memahami konsep dasar kelas, cara penggunaannya, kelas itu buat apa dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya di sini kita punya void main, oke lah. Kita punya void main, kita bikin objek kucing ya, kita lempar parameternya. Ini nanti kita masukin ke konstruktor super ya. Jadi nanti masuk ke dalam sini nih ya. Dan kita udah bisa mengakses kucing nama, sedangkan di kelas kucingnya itu di sini nggak ada variabel nama ya. Jadi kita mengextend inherit terhadap parentnya, yaitu kelas hewan gitu. Nah, kalau teman-teman tahu ya, sebenarnya apa itu abstrak class ya? Abstrak class ya. Apa itu abstrak class? Nah, abstrak class itu sesuai dengan namanya, abstraksi ya. Abstraksi atau kita bisa sebut sebagai gambaran umum ya. Apa yang dimaksud dengan gambaran umum? Contohnya, kalau di sini ada kelas hewan ya, sebenarnya secara harfiah hewan itu ya, hewan itu tidak memiliki bentuk, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki bentuk ya. Nah kayak gini, sebenarnya hewan itu tidak memiliki bentuk. Yang punya bentuknya misalnya itu adalah kucing ya, di sini kambing. Nah ini baru hewan yang memiliki bentuk. Jadi secara harfiah kelas hewan ini sebenarnya dia tidak memiliki bentuk gitu ya. Maka kita bisa membuat bahwa kelas ini itu adalah sifatnya itu adalah abstrak kelas. Abstrak kelas yang tidak peduli, dia pokoknya gambaran umum aja sih sebenarnya. Jadi kita bisa buat dia itu sebagai abstrak kelas ya. Cara pembuatnya kayak gimana? Ya berarti ini kalau misalnya ini kelas biasa kita running ya, kucing nama, maka muncul di sini namanya Joni ya. Nah, kalau dia dibuat sebagai abstrak, caranya tinggal seperti ini ya. Abstrak. Nah, kayak gini. Cuman tinggal ditambahin abstrak. Nah, tinggal ditambahin kayak gini doang. Kalau ini kita run ya, maka dia akan ada datanya itu ya. Nah, bedanya apa? Yang nggak ada bedanya sebenarnya. Bedanya adalah di sini kita ngeset bahwa si kelas ini merupakan sebuah abstrak. Ya, bedanya kayak gini nih. Kalau misalnya dia statusnya sebagai abstrak, maka dia itu gambaran umum dan kita tidak bisa ya, kalau abstrak kelas dia gambaran umum dan ingat nih, tidak bisa diinisialisasi. Nah, Nah, gini. Pokoknya abstrak kelas itu tidak bisa diinisialisasi. Dia cuma gambaran umum aja. Contohnya nih, kalau misalnya abstraknya kita hilangkan, ini kelas biasa kan? Kalau kita run nggak bermasalah. Dan kalau misalnya tadi kita set sebagai abstrak, juga dia kalau kita run, ini nggak bermasalah. Oke, fine di sini ya. Nah, tapi perbedaannya adalah kalau misalnya kita kelas biasa, kita anggap dia kelas biasa, tapi di void main-nya, di sini, kita buat sebuah variabel hewan 1 ya. Hewan 1 ini kita ambil dari kelas hewan langsung ya, secara direct. Hewan ini masukin kayak gini ya, hewan 1 dan hewan ini dia punya argumen kan di sini. Berarti kita langsung masukin nih data-datanya. Hewan kita masukin namanya nama hewan 1 misalnya kayak gini. Kemudian hewan 1 ini punya beratnya 15 kilo dan juga umurnya itu 5 tahun misalnya kayak gini. Nah, kita bisa nih ngeprint hewan 1. Ini mungkin kita hapus aja nih ya. Kita tutup aja deh, kita tutup ya. Jadi kita di void main cuman ngejalanin fungsi seperti ini. Kita buat variabel hewan 1 ya, berdasarkan kelas hewan ini. Dan kalau kita print ya, hewan 1 ini berarti ini instance of hewan ya, instance of hewan. Maka kita bisa ngambil datanya di sini. Datanya ada apa aja? Ada berat, nama, umur. Nah, kita bisa ngambil namanya gitu ya. Ini nama hewannya nih. Kalau ini kita running, maka dia muncul tulisan bahwa ini adalah
hewan satu gitu ya. Nah, karena secara harfiah kelas hewan itu adalah sebuah parent aja ya, dia itu sebenarnya tidak memiliki bentuk. Yang ada bentuknya itu adalah kucing. Nah, ini maksudnya ini objek ya, objek kucing, objek kambing. Tapi kalau hewan ini ya udah dia cuman sekedar hewan ya, parent ya. Nah, ini kita bisa sebut sebagai abstrak kelas. Bedanya adalah kalau ini kita run, dia akan muncul. Tapi kalau misalnya dia kita buat sebagai abstrak ya, abstrak. Mana abstrak nih. Kalau kita buat sebagai abstrak, kita save, kemudian kita run, maka dia akan error. Jadi intinya adalah abstrak kelas itu tidak bisa diinisiasi. Maksudnya tidak bisa diinisiasi itu adalah di sini nih. Dia tidak bisa digunakan untuk langsung dipasang konstruktor seperti ini. Ya. Jadi dia perlu objeknya ya yang ada bentuknya kucing. Nah, baru di dalam objek kucing dia mengextend kelas yang abstrak. Nah, ini boleh kayak gini ya. Nah, itu maksudnya. Itu perbedaan abstrak kelas dengan kelas biasa. Teman-teman harus pahami nih konsepnya. Ya. Sebenarnya gunanya buat apa? Ini buat keamanan aja sih. Biar kita kalau misalnya mau pasang hewan kayak gini, ini nggak bisa. Karena kita set dia sebagai abstrak gitu. Ini buat keamanan aja. Biar nggak bisa diakses langsung diinisialisasi. Bahwa sebenarnya kelas hewan itu bukan yang ada bentuknya. Dia cuma digunakan sebagai parent aja. Parent dari sebuah objek yang memiliki bentuk. Contohnya di sini adalah kucing. Ya, kucing di sini kan punya bentuk gitu ya. Kambing punya bentuk ya. Tapi kalau hewan sendiri, nah ini kita bingung nih. Hewannya itu hewan apa gitu. Yang dimaksud hewannya apa? Jadi kelas ini tidak memiliki bentuk dan kita bisa sebut sebagai dia abstrak kelas atau kita cuma buat gambaran umum dari sebuah kelas dari hewan ini. Nah, itu adalah pengertian tentang abstrak kelas ya. Jadi bedanya abstrak kelas dengan kelas biasa, yaitu abstrak kelas tidak bisa diinisiasi buat digunakan ya. Maksudnya kayak gini. Nggak bisa nih dia kayak gini. Karena kita menggunakan abstrak kelas. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya cara untuk membuat sebuah gambaran umum selain menggunakan abstrak, ya, itu kita sebenarnya bisa menggunakan ada yang namanya interface teman-teman. Nah, namanya juga interface ya. Interface itu kita bisa sebut sebagai antarmuka lah ya. Dia itu merupakan satu instruksi yang bisa diimplementasikan pada objek ya untuk ini cara lain untuk menerapkan abstraksi ya pada dalam OP. Jadi untuk membuat sebuah abstraksi kita bisa menggunakan abstrak kelas dan juga kita bisa menggunakan interface kayak gini. Nah, tapi pada Dart ya, Dart itu tidak memiliki sintaks untuk mendeklarasi interface. Jadi sebenarnya interface ini kita bisa sebut sebagai setiap kelas Dart di Dart ya. Setiap kelas ada di Dart, ini setiap kelasnya, itu sebenarnya kelas ini itu sudah bertindak sebagai interface. Gitu. Jadi setiap kita buat kelas, misalnya kita buat kelas baru lagi di sini. Kita punya kelas tes, misalnya kelas tes. Ya, misalnya kayak gini. Nah, setiap kita membuat sebuah kelas, sebenarnya kelas ini sudah bisa menjadi interface atau antarmuka. Jadi kita bisa di sini misalnya extend hewan. Atau kita ganti dia menjadi extend test. Bisa nih ya. Jadi ini maksudnya interface itu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi setiap kita membuat kelas pada Dart ya. Pada Dart itu kita bisa si kelas ini udah sifatnya dia bertindak sebagai interface. Maka dari itu kita bisa sebut dia sebagai implicit ya. Implicit interface. Nah, ini ada nih. Interface ya. Kayak gitu. Implicit ya. Implicit interface. Nah, ini. Jadi dia udah secara implisit bahwa setiap kita membuat kelas itu dia sudah bisa digunakan sebagai interface gitu. Nah, keyword untuk membuat interface itu kita bisa menggunakannya ada yang namanya implement ya. Kita gunain itu menggunakan implements ya, implement. Nah, cara penggunaannya gimana nih? Misalnya contoh. Kita buat kelas ya. Misalnya berjalan atau berlari. Berlari misalnya. Kita di sini kita punya fungsi untuk ngeprint aja nih. Lari misalnya kayak gini ya. Kita cuman panggil print
hewan ini bisa berlari, misalnya kayak gitu ya. Nah, si kelas ini bisa, misalnya kita punya kucing, kucing itu bisa berlari nggak ya? Karena kucing itu bisa berlari, kita bisa mengimplement sebuah kelas ini karena dia sifatnya sudah implicit interface. Maka di sini kita bisa gunakan ada yang namanya implements ya. Kita panggil aja berlari kelasnya ya, berlari. Nah, kayak gini. Jadi setiap kita buat kucing nih kayak gini, kalau kita print di sini datanya, mungkin hewannya kita hapus ya, karena dia bentuknya udah abstrak di sini. Nah, setiap kita buat kayak gini datanya, maka dia bisa kita ambil kucing titik lari, ada nggak? Lari. Nah, ada nih, datanya ada lari ya. Kalau ini kita print, mungkin kita jangan print ya, kita jalanin aja. Karena kalau misalnya kita udah jalanin kayak gini, dia akan otomatis ngeprint nih, ngeprint bahwa hewan ini bisa berlari gitu ya. Contoh aja nih, kita menggunakan implement. Kalau ini kita save ya, di sini tidak, kita coba run ya. Sini kita run. Nah, tapi ini ada error. Kenapa ada error ya? Jadi, kalau kita membuat sebuah kelas, maka kita nggak bisa langsung apa? Kalau menggunakan implement itu kita tidak bisa langsung kayak gini. Nah, kita caranya adalah biar ini bisa ya, maka kita harus menggunakan ada yang namanya override. Override ya. Override ini adalah fungsi penanda untuk membuat bahwa fungsi ini itu bisa dijalankan di sini. Fungsi lari ini, hewan ini bisa berlari melalui via kelas kucing. Kelas kucing gitu ya. Kalau ini kita save, maka kalau kita buat kucing satu lari, kita run, dia bisa nih ngeprint bahwa hewan ini bisa berlari tapi via kelas kucing. Jadi ini nggak guna dong. Iya, ini sebenarnya ini cara lain ya, karena kita di sini implicit interface adalah cara lain untuk penggunaan abstrak class, abstraksi pada OOP, kita bisa menggunakan implicit interface dengan membuat kelas kayak gini. Tapi syaratnya dia harus di override ya, bahwa function ini sebenarnya kalau nggak di override ya, dia tuh ada datanya di sini. Kalau misalnya kita cek di sini ya, lari ini ada, lari. Nah, ini ada sebenarnya datanya. Tapi ini nggak bisa digunakan ya, karena dia kalau kita menggunakan implement, dia wajib ada override di sini. Override ini adalah digunakan untuk membuat dari kelas implementnya yang kita mau implementasi, itu kan ada void lari. Nah, lari ini di override, maksudnya di apa ya, ditimpa gitu ya. Jadi kita ngeprintnya yang ini, bukan yang di sini gitu. Jadi di sini sebenarnya nggak berimbas apapun. Ini cuman contoh aja. Kalau kita bisa menggunakan abstraksi, selain menggunakan abstrak class, kita bisa menggunakan kelas biasa karena dia sudah mengandung implicit interface. Nah, ini buat contoh aja sih sebenarnya. Seperti itu ya teman-teman. Ini wajib nih ada override-nya seperti itu. Oke, mungkin ini pembahasan singkat tentang abstrak class dan juga interface ya. Kalau pada Dart itu interface-nya itu sudah ada setiap kita buat kelas. Kelas ini bertindak sebagai interface juga. Nah, kita bisa sebut dia sebagai implicit interface. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai di pertemuan selanjutnya aja ya. Kita lanjut. Oke? Dadah.